President Trump confirming that the US is considering a limited strike on Iran. This comes after giving it an ultimatum to agree to a nuclear deal in less than 2 weeks from now. 1 লাখ টনের বিশাল মার্কিন রণতরীকে ঠেকাতে হরমুজ প্রণালীতে ইরান পেতেছে মস্কিটো ফ্লিট এবং অ্যান্টি অ্যাক্সেস বা এরিয়া ডিনায়াল কৌশলের এক প্রযুক্তিগত ফাঁদ। Gejolak perang Iran-Amerika Serikat telah memasuki masa-masa yang krusial. Armada nyamuk Iran bersiap menyerang kapal induk USS Gerald R. Ford yang sebentar lagi tiba di perairan Arab. Negeri para mullah juga memamerkan kapal-kapal perusak yang saat ini tergabung dalam latihan militer bersama India. Dalam latihan tersebut, sebagian tentara Iran berhasil memukul mundur pasukan Amerika yang sudah berjaga. Mereka dikabarkan lari ketakutan bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Katanya tentara kuat, baru digertak begitu saja sudah kocar-kacir bak kucing disiram air. Prajurit-prajurit Amerika pun banyak yang enggan menyerang Iran karena mulai terkena mental. Mereka kelelahan karena dipaksa Donald Trump untuk terus berlayar tanpa henti. Bahkan kapal USS Gerald R. Ford yang katanya kuat malah mengalami masalah sanitasi toilet. Banyak prajurit yang mengalami masalah kesehatan hingga jatuh sakit. Apa yang dilakukan Trump melihat Amerika yang mulai terpojokan? Bukannya menarik diri, pria berambut pirang ini malah semakin menantang Iran. Trump bersumpah bakal menyerang Iran lebih brutal dari yang biasanya. Apakah gejolak peperangan antara Amerika dan Iran telah dimulai? Cetak Gol coba merangkum perlawanan Iran bikin pasukan Amerika kena mental sebagai berikut. Armada nyamuk Iran menyerang agresif tentara Amerika. Gejolak Amerika Serikat dan Iran semakin hari semakin memanas. Kapal induk USS Gerald R. Ford telah muncul di dekat perairan Iran. Kapal ini terpantau melalui citra satelit Sentinel-2 milik Eropa. Posisinya diperkirakan sekitar 150 mil atau 240 km dari lepas pantai Oman. Bisa dikatakan kapal USS Gerald R. Ford hanya berjarak 700 km saja dari kawasan Iran. Kapal induk ini sampai lebih cepat dari biasanya. Padahal 2 hari yang lalu USS Gerald R. Ford baru saja tiba di Laut Mediterania yang jaraknya bermil-mil dari perairan Iran. Apa yang menjadi sinyal jika pertempuran antara Iran dan Amerika bakal segera dilaksanakan? Sejumlah negara juga menyiapkan langkah evakuasi menyelamatkan warganya. Beberapa negara Arab, Eropa, dan Asia sudah menghimbau warganya untuk meninggalkan Iran. Gak terkecuali Indonesia yang sudah bersiap mengevakuasi warga negara Indonesia. Bersumber dari CNN Indonesia, Kementerian Luar Negeri khawatir dengan kondisi Teheran yang semakin memanas. Saat ini pihak KBRI untuk Iran telah mendata jumlah WNI di Iran. Terkait keberadaan WNI di Iran, KBRI Teheran senantiasa memantau dan menjalin komunikasi aktif dengan para WNI. Kata PLT Direktur Perlindungan WNI Heni Hamidah. Pihak KBRI mengatakan jika situasi Iran saat ini terus memburuk dan tidak kondusif. Apakah ini pertanda jika perang Iran dan Amerika Serikat akan memanas dalam waktu dekat? Jika kita melihat situasi Iran 48 jam terakhir memang kacau balau. Tentara-tentara negeri para mullah disibukkan untuk menjaga kawasan laut mereka menghalau kehadiran kapal USS Gerald R. Ford. Kalau tidak percaya, kami akan menampilkan bagaimana Iran memamerkan kapal-kapal perusak milik mereka. Kapal perusak ini bergabung saat latihan militer bersama India. Latihan militer ini diikuti oleh 72 negara dan diikuti lebih dari 60 kapal perang dan 3 pesawat. Iran seolah mempersiapkan segalanya dengan sempurna untuk menghalau kapal Amerika. Bahkan baru-baru ini Iran merilis video yang menargetkan serangan ke markas komando Amerika di Yordania.
Gak cuman itu, negeri para mulah juga telah menyiapkan armada nyamuk. Buat kamu yang belum tahu apa itu armada nyamuk, kita akan jelaskan sejenak. Jadi armada nyamuk ini merupakan kapal-kapal kecil yang berjumlah lebih dari 1.500. Masing-masing kapal ini berbobot kurang dari 10 ton yang bisa berpacu di kecepatan 50 sampai 110 knot. Kapal ini sudah sangat siap menyerbu pasukan Amerika karena sering digunakan dalam latihan di Selat Hormuz. Kapal ini punya sistem kamuflase yang cukup baik. Beberapa kapal memiliki kemampuan bersembunyi di gua-gua pesisir hingga dermaga. Ketangguhannya nggak perlu diragukan lagi karena kapal ini tidak memerlukan bahan bakar yang besar. Kalau kamu pengen lihat kapal-kapal nyamuk Iran, kami akan memberikan cuplikan videonya. Apakah bisa kapal sekecil ini menyerang kapal induk USS Gerald R. Ford? Mari kita nantikan saja karena Iran sendiri dikenal sangat cerdas dalam strategi perang. Donald Trump kewalahan prajurit AS kena mental. Baru digertak dengan armada nyamuk, tentara Amerika sudah mulai terkena mental. Kalau tidak percaya, kami akan menyadur salah satu berita dari media Kompas.com. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah awak kapal mulai kelelahan dan banyak meninggalkan kapal induk. Saat diwawancara, dua pelaut membenarkan kabar tersebut. Mereka mengatakan banyak awak kapal yang mengalami stres berat. Salah satu alasannya dipicu karena mereka dipaksa oleh Trump untuk terus melaut selama 1 tahun tanpa bersandar. Beban psikologis prajurit diperparah oleh rusaknya fasilitas kapal induk tersebut. Armada tempur canggih bernilai triliunan itu ternyata memiliki banyak kecacatan. Cacat sistem persenjataan membuat lambung kapal ini menjadi sasaran empuk. Drone peledak mematikan bisa dengan mudah menembus pertahanan udara mereka. Lebih memalukan lagi, masalah sanitasi menghantui kehidupan para pelaut malam. Jaringan radio melaporkan kru kapal kesulitan menghadapi sistem pembuangan mampet. Kami akan menampilkan bagaimana kapal induk terbesar di dunia ini toiletnya sangat jorok. The planned US attack on Iran has a hitch. Most of the bomb-targeting crew are busy queuing for toilets on the lead vessel, the USS Gerald R. Ford. This is not a joke. A set of emails was obtained by NPR, a US public broadcasting group, revealing that toilet wars have broken out on board the most expensive ship the US Navy ever built. And the Wall Street Journal followed up to confirm the tale today. TLDR summary: there are too few functioning toilets for 4,600 sailors, and the problem is worsening daily. Problem 1, design planners screwed up by including too few toilets for 4,000 plus sailors, leading to 45-minute queues on a daily basis. Problem 2, engineers screwed up by installing a fragile vacuum system in which a single valve breakdown on one toilet can stop all the toilets in an entire department functioning, making the queues even longer. Problem 3, some of the temporary repair operations, such as using an acid flush to clear out calcium buildups, can only be done while the ship is docked. No prospect of that. But with so many toilets out of order, too much pressure is put on the ones still working, so the problem will just spread. And the issues have already been mounting for more than a year. A March 18th, 2025 email from the engineering department sent out to all chiefs on the ship said there were 205 toilet breakdowns in 4 days, the NPR reported. Now, the ship is at the heart of US overseas attack operations, working for months in waters near Venezuela to support the abduction of the country's president and the seizing of ships carrying oil to customers around the world. And the ship is now heading the planned regime change operation in Iran. Israel wants a pro-Netanyahu leader installed, as the US has done in many other countries. But how can they attack Iran while staff are queuing for the loo? One result of all this is a war of words between sailors and onboard sewage staff, called hull technicians, or HTs. One sewage engineering chief complained that sailors put all sorts of problematic material down the toilets. Even T-shirts were found clogging the pipes. Our sewage system is being mistreated and destroyed,
by sailors on a daily basis. My HTs are currently working 19 hours a day right now, trying to keep up with the demand. The US taxpayer spent $13 billion on this ship. On the plus side, it'd be delightful if the carrier's desperate lack of functioning toilets caused the attack on Iran to be cancelled or postponed. Gotta look on the bright side of life, right? Kotoran menjijikan meluap di dalam kapal induk. Bau busuk yang menyengat tentunya meruntuhkan mental tempur ribuan prajurit Amerika Serikat. Belum lagi mereka juga rentan terkena penyakit yang bisa mengancam kesehatan awak kapal. Bagaimana bisa tentara Amerika mau berperang dengan kondisi seperti ini? Kelelahan ekstrim membuat konsentrasi tempur prajurit menurun dengan sangat drastis. Ini adalah celah fatal yang pasti dimanfaatkan oleh militer Teheran. Kehancuran psikologis serdadu ini jauh lebih mematikan daripada ledakan rudal. Angkatan Laut Paman Sam sedang menuju jurang kehancurannya yang nyata. Pejabat Pentagon dikabarkan saling menyalahkan atas kegagalan sistem teknis ini. Proyek ambisius bernilai selangit itu berubah menjadi aib nasional memalukan. Kondisi psikis tentara yang hancur memicu gelombang desersi militer diam-diam. Banyak prajurit sengaja pura-pura sakit agar tidak ditugaskan ke depan. Para awak kapal saat ini menuntut Trump untuk memulangkannya, sebab mereka sudah rindu keluarga dan telah melewati banyak momen-momen kebersamaan. David Scarosi selaku Kapten USS Gerald R. Ford meminta Trump menarik rencananya, sebab kapal induk ini dinilai sudah tidak layak berlayar sebelum adanya perbaikan secara besar. Snickers Doc Mart versi lokal ini lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini. Donald Trump mulai berpikir untuk tidak menyerang Iran. Dengan keadaan seperti ini, Trump mulai berpikir untuk menyerang Iran dengan cara lain. Pria berambut pirang ini menargetkan akan membunuh petinggi sekaligus orang berpengaruh di Iran. Dalam artian, fokus Trump saat ini adalah menculik Ayatollah Ali Khamenei. Langkah berikutnya adalah mengambil alih pemerintahan Iran yang selama ini dipegang oleh Khamenei. Pertanyaannya, mampukah Trump mengkudeta Khamenei di saat tentaranya sedang dalam masalah? Trump menyadari kalau menyerang Iran adalah tindakan bunuh diri. Ribuan nyawa tentara Amerika Serikat menjadi taruhan yang sangat mahal harganya. Dan benar saja, Trump telah mengevakuasi sebagian tentara mereka dari pangkalan Timur Tengah. Sumber Pentagon mengatakan evakuasi ini dilakukan di tengah kekhawatiran pangkalan-pangkalan tersebut menjadi target serangan Iran dan para sekutu. Trump khawatir jika 30.000 hingga 40.000 pasukan tentara Amerika tewas begitu saja di tangan Iran. Kemampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan pasukannya dan pangkalan-pangkalan di wilayah tersebut akan sulit bertahan dari gempuran Iran dalam jangka waktu yang lama. Jenderal tertinggi Amerika mengecam keras tindakan Trump yang ingin menyerang Iran. Dan Kane memperingatkan kalau penyerangan terhadap Teheran akan menjadi salah satu operasi paling sulit. Selain itu, biaya operasi ke Iran juga menjadi yang paling mahal dalam beberapa dekade. Iran bukan Venezuela, bukan pula negara kecil dengan struktur militer yang mudah dilumpuhkan. Operasi militer ke Teheran bakal bisa merugikan Amerika, kata Dan Kane. Dan Kane juga mengingatkan jika serangan ke Iran juga bisa memicu konflik yang berkepanjangan. Secara tidak langsung, Washington akan terseret dalam gejolak perang. Belum lagi, Trump juga harus menghadapi gelombang protes dari mahasiswa Iran. Kumpulan pelajar dari organisasi HAM menyasar pemerintah untuk segera menindak Trump seandainya menyerang Iran. Nampaknya hal ini telah menciutkan nyali Trump. Pria berambut pirang ini lebih memilih melanjutkan perundingan nuklir dan mengedepankan perdamaian dengan Iran. Dapatkan 8 piece celana boxer murah dengan motif keren mulai dari 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan perlawanan Iran bikin pasukan Amerika kena mental. Bagaimana pendapatmu? Apakah perundingan Amerika Serikat dan Iran akan menemui titik temu dan perdamaian dunia akan terus ditegakkan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.